Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Baik, sehat-sehat. Kenapa belum tidur Bang Juma? Belum ngantuk ya? Belum ngantuk. Karena pas mau baring-baring lihat saudara Sijo ini lagi berkhotbah. Jadi tertarik naik ke sini gitu. Mantap. Terima kasih udah berkunjung ke room kami yang kecil ini, yang sesak ini, Bang Suma. Kita di daerah terpencil, jadi harap maklum, Bang Suma. Iya, di Medan kan ya? Di Medan. Enggak, roomnya maksudnya kecil, Bang Suma. Oh, tidak seperti roomnya. di room Bang Siap. Suma. Iya, room apa adanya saja nih. Ini room Siap. di Tapi Bang daerah Juma, terpencil. Bang Juma datang pula kemari kan. Saya tidak tahu bagaimana berbicara sama Bang Juma, karena Bang Juma itu saya mengerti bahwa orangnya sangat pandai. Enggak juga bang, tergantung minyak rambut. Kalau minyak rambutnya itu prambosen ya agak lancar. Tapi kalau minyak kelapa biasa agak lambat-lambat juga ngomongnya. Apalagi kalau bekas gorengan kan gitu. Apa yang menarik kita bahas? Kalau saya, Bang Suma, kayaknya kita bisa bahas tentang sesuatu. Jadi kita tidak rebutan-rebutan Tuhan, rebutan-rebutan surga lagi. Tapi kita bahas sesuatu yang dari komparasi antara dua iman, yaitu keimanan saya dan keimanan Bang Suma. Dan itu bisa menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita yang mendengar. Mungkin seperti itu, Bang Suma. Betul, setuju saya bang. Jadi mungkin sebelum kita mulai, menurut Bang Juma, apakah tujuan dari room diskusi seperti ini? Tujuannya untuk memberikan pencerahan, karena tidak semua umat Islam itu mendalami materi perbandingan agama. Begitu juga dari pihak Kristen. Tidak semua, kita hanya diajarkan ajaran kita yang paling benar. Kalau di Islam tidak ada agama yang lebih sempurna, agama di luar Islam itu keliru. Nah, kalau di Kristen hanya Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Kan masing-masing punya keunggulan, masing-masing sesuai dengan konsep. Jadi umat ini pada penasaran kalau dua agama yang masing-masing punya konsep ini dipertemukan, kira-kira mana titik poin yang benar itu? Tidak mungkin dua-duanya, pasti ada salah satunya. Jadi kalau saya Gitu. melihat Bang Juma, apa namanya ya, santai orangnya seperti itu. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang ini diterima atau tidak nanti itu kembali kepada diri kita masing-masingnya. Seperti halnya apa yang saya katakan, sering saya katakan seperti ini kan. Sebagaimana orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan mengikuti ajaran yang benar, mereka akan berusaha sebagaimana Tuhan yang benar itu menyatu dalam dirinya, dan apabila itu sudah terjadi, maka mereka akan membiarkan Tuhan itu sendiri ambil alih dalam hidupnya. Menurut Bang Juma bagaimana? Iya, itu betul itu. Kalau kita berbicara mengenai konsep antara hamba dan Tuhan, itu betul. Hanya saja di antara kita dengan Tuhan kita itu ada pengacau. Pengacau ini yang disebut iblis, yang senantiasa memalingkan manusia. Jadi iblis ini pintar, lihai. Segala sesuatu yang diupayakan oleh manusia, diupayakan oleh iblis untuk dibelokkan, dibengkokkan. Jadi terasa indah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, iblis bisa meramu itu menjadi benar di hadapan manusia. Salah di hadapan Tuhan, iblisnya menjadikan itu adalah sebuah kebenaran untuk manusia. Oleh karena itu, kalau kami di Islam, maka pola awalnya untuk memahami sebuah konsep keyakinan, pijakan awal itu adalah akal. Lepas dari akal, itu mudah untuk direcoki sama iblis. Begitu bang. Ya,
Jadi saya juga percaya bahwasanya kalau Bang Juma itu orangnya baik, santai gitu dia. Artinya di sini saya juga melihat bagaimana dari Bang Juma ini, bagaimana dia bisa menyesuaikan dirinya sendiri, di mana tempatnya dia tahu begitu dia. Jadi yang saya selalu sarankan seperti ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan yang benar, bagaimana kita mengatakan kita mengikuti ajaran yang benar, sedangkan perkataan yang keluar dari mulut kita itu bagaikan api gitu dia, dan tidak bisa menerima apa kekurangan dari orang lain gitu. Iya, sebenarnya kita sudah pada endingnya. Kalau Kristen itu sudah ada pada endingnya, bukan lagi proses pewahyuan atau proses pengajaran dari sumber kepada umat. Tetapi kita ini masing-masing adalah umat yang sudah bisa mendapatkan nilai dari apa yang kita imani. Begitu juga kami Islam. Bukan lagi masa pewahyuan di mana masih dibutuhkan pengajaran-pengajaran yang sifatnya belum final. Kalau di Islam sudah final. Nah, kalau di Kristen pun sudah final. Maka penilaian kita masing-masing terhadap keyakinan kita ini, kalau kami Islam ya harus kembali kepada titik awal, yaitu akal. Karena akal inilah serpihan cahaya yang Tuhan titipkan kepada kita manusia untuk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tanpa akal ya sama seperti makhluk yang lain. Gitu Bang. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut pada poinnya ya Bang Juma, supaya kita diskusi kita bisa berlanjut. Saya ingin membuat sesuatu hal yang menjadi patokan kita untuk bisa kita bahas di sini, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana caranya, dan bagaimana mengasihi manusia. Ya, yaitu karena di antara kedua hal ini yang kita temui bahwa di Bang Juma pun pasti ada mengarahkan untuk bagaimana mencintai Tuhan. Terus ada juga bagaimana caranya mencintai manusia tanpa menabrakkan antara cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap manusia itu bertabrakan, tapi searah, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang sedang mendengarkan kita berbicara nanti. Mungkin Bang Juma ada masukan untuk kedua hal ini? Jadi gini ya Bang Juma ya, saya ingin di sini kita nanti kalau kita ini kan udah malam, kalau sudah nanti kita mau diskusi itu tentang kalau ada pertanyaan itu kita harus menjawab sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, baik itu Kristen baik itu Muslim ya. Iya. Saya boleh jawab ya, saudara-saudara. Jadi sebelumnya bentar iya. Sebelumnya shalom Bang Speder, selamat malam Bang Kedir. Malam. Oke. Ya, lanjut. Untuk saudara teman, selamat malam untuk saudara-saudara Muslim ya. Terima kasih. Ya, kalau di Islam itu ada yang disebut hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sembahlah aku, sembahlah Allah, dan jangan kamu menyekutukannya dengan satu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Jadi mengasihi di dalam konsep Islam itu adalah mentaati perintah Allah, dan mengasihi manusia itu adalah berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Dan bukan hanya sebatas itu, Allah juga mengatakan jangan sombong dan jangan membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Seperti itu ayatnya. Silakan.
Ya, terima silakan Mas. kasih Bang Suma. Luar biasa ya Bang Suma. Jadi mungkin kita bahas satu-satu, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan itu, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Itu kan kita perlu ketahui hal itu. Nah, kalau di saya itu ada tertulis bahwa kita harus mencintai Tuhan itu lebih dari apapun. Itu ada tertulis di, entar saya cari datanya ya. Itu ada tertulis di Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, itu perkataan. Berarti di sana kita temukan ada satu kepastian. Mungkin saya buka dulu Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 30 ya. Sebentar saya buka dulu. Dari sini kita memulai untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Nanti saya menjelaskan untuk kelanjutannya. Nah, ini dikatakan 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Berarti kita tahu apa itu firman Tuhan yang benar, dan kita bisa mengikutinya tanpa ada kesalahan ya. Nah, itu ada di saat itu kita juga ada mendapatkan janji, kepastian keselamatan ya. Jadi bukan cuma kita mengenalnya, tapi kalau kita mengikutinya kita mendapatkan satu kepastian keselamatan di sana. Nah, nanti kita cari lebih lanjut lagi tentang kepastiannya itu seperti apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu nanti kita akan gali lebih dalam lagi, tapi mungkin saya mulai dari sini dulu, yaitu bahwa di muka bumi ini kan ada banyak hal yang ada banyak kitab lah. Tapi di sini kami mendapatkan satu patokan bahwa kita tahu apa itu Allah yang benar itu dari firman-Nya, karena semua manusia mengenal Tuhannya dari firman-Nya. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah apakah itu kebenaran atau benar, apa betul saja. Nah, itu pasti ada standar-standar gitu loh Bang Sun. Ya, mungkin saya begitu aja dulu. Mungkin ada tambahan dari saudara yang lain. Mungkin sebelum ditambahkan ya, izinkan saya kemudian bercerita tentang kasih. Kasih kepada Allah artinya cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau di Islam itu Bung, cinta akan Allah itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar iman dan takwa. Jadi cinta itu terbukti dengan umat Islam itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Umat Islam taat tanpa ada paksaan. Umat Islam melakukan perintahnya dengan rasa sukacita. Bahkan saking cintanya, umat Islam itu kalau diuji, maka mereka bersabar. Mereka tidak mengumpat Tuhan. Mereka kemudian tidak meremehkan Tuhan. Ujian dianggapnya sebagai wujud cinta. Jadi di Islam itu diumpamakan dengan cinta kepada makhluk. Dalam arti kata, kalau kita cinta kepada ibu, cinta kepada kekasih, maka seluruh perintah yang ia sampaikan sebisa mungkin kita upayakan, kita ikutin. Apa yang dipesankan ketika kita ingin keluar rumah, sebisa mungkin kita perturutkan. Nah, cinta kepada Allah itu jauh daripada itu. Itulah yang dikatakan kasih dalam Islam. Jadi kalau kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan, berarti harus diimplementasikan. Nah,
Faktor kedua, bukti kecintaan adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya, yang menjadi hamba-hambanya yang terpilih, menjadi duta-dutanya, menjadi nabi-nabi dan rasulnya. Makanya di Islam itu berusaha untuk memurnikan akidah para nabi. Karena nabi-nabi ini, utusan-utusan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sama seperti ketika saya punya adik saya ini dicintai oleh ibu saya, maka saya harus mencintai adik saya. Karena adik saya ini adalah orang yang dicintai oleh ibu saya. Sama seperti Nabi. Ketika Nabi diutus, sebisa mungkin Nabi itu disucikan. Karena Tuhan pun yang mengutusnya mensucikannya, memuliakannya, mengasihinya. Maka tak ada baginya, tak ada bagi Islam untuk menghina, menghujat dan mengiyakan orang-orang yang menistakan para nabi. Karena cinta kami kepada Allah, maka kami juga akan cinta kepada nabi-nabi utusannya. Itu implementasi daripada iman kami. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, Silakan. saya Dalton. Iya, silakan. Tadi Bang Juma mengatakan semua utusan atau hamba-hamba Allah dicintai oleh Allah, maka Muslim juga wajib mencintai. Jadi seperti Yesus ini, apakah itu juga termasuk hamba Allah dalam Muslim? Iya, betul. Oke. Al-Quran yang mengatakan itu, Bible juga yang mengatakan itu. Oke, terima kasih. Iya. Tapi sayang, seribu sayang Bang Juma, ternyata banyak saudara Islam justru menghina-hina Yesus, termasuk Sinandar mengatakan Yesus menikahlah, Yesus poligamilah. Nah, itu bagaimana itu Bang Juma? Kalau saya Bang, Yesus ini manusia, 100% manusia, adalah lebih terhormat kalau sebagai manusia dia menikah daripada dia seorang laki-laki sampai usia 33 tahun tidak menikah. Sementara dia punya kelamin, mohon maaf, dia punya nafsu, dia bisa lapar, dia bisa kenyang, dia makan. Berarti dia punya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Saripati makanannya ada yang menjadi sperma. Kalau dia tidak nikah, dia tidak kawin, lalu bagaimana dia melampiaskan kelaki-lakiannya? Ini maaf nih. Kemudian yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar ketika Yesus itu menikah. Hukum apa yang dilanggar? Hukum negara tidak, hukum agama tidak. Apa yang menghina di situ? Itu justru menghormati daripada seorang Yesus. Mohon maaf, daripada seorang Yesus kemudian memperkosa diri sendiri, itu jauh lebih menghinakan. Karena kita lihat dari faktor kemanusiaan, beliau makan, beliau minum, beliau kemudian tidur, beliau ketakutan, beliau was-was. Jadi dia tergantung antara jasad, berarti dia tergilir oleh ruang dan waktu. Begitu juga kebutuhan biologisnya. Jadi saya rasa penilaian saya sebagai ini bukan karena dia Muslim, beliau Muslim, tapi saya mendudukkan Yesus ini sebagai manusia mulia, maka tentu dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekira begitu. Silakan. Oke, saya izin menanggapi ya. Sedikit saya selesaikan dulu ya. Sedikit saya selesaikan, nanti tanggung ya. Saya selesaikan aja sih. Maaf ya teman ya. Jadi begini Bang Juma, kan Yesus itu boleh dikatakan di dalam Muslim Nabi Isa lah ya. Iya. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya bukan marah atau benci kepada Yonatan Nandar, karena kalau dia katakan seperti abang katakan tadi, dia punya nutrisi, punya makan, punya sperma, ya itu betul. Masalahnya bukan itu Bang. Masalahnya Yesus itu tidak pernah menikah, apalagi poligami. Apalagi tadi abang sudah setuju Yesus itu adalah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa menikah? Apakah Nabi Isa poligami? Kalau memang Nabi Isa poligami atau menikah, bolehlah. Ya kan, ada kemiripannya, bolehlah dicocokkan. Sedangkan abang sendiri mengakui tadi Nabi Isa dalam Islam itu Yesus. Jadi apakah abang masih membela si Yonatan Nandar? Makasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Bung, surah Ar-Ra'd ayat 38 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah.
Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad, dan aku berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan. Nah, apakah Nabi Isa ini rasul? Rasul. Sesuai dengan ayat ini beliau menikah berarti. Nah, dan kami tidak mau mengingkari iman kami. Kalaupun misalnya saudara Nandar menemukan data bahwa beliau menikah, saya rasa ada hal kuat di dalam diri saudara saya Kristen yang menolak hal tersebut. Mungkin karena faktor X. Misalnya Yesus dianggap Tuhan. Bagaimana mungkin sosok Tuhan ini bisa menikah? Nah itu, apakah Yesus salah ketika menikah, atau justru konsep Tuhan terhadap Yesus ini yang mungkin perlu dibenahi? Karena manusia biasa pasti butuh nikah. Yesus pasti tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Misalnya ketika kita lihat di dalam kitab Matius, Lukas, bagaimana dia disentuh oleh seorang wanita Maria, diminyaki oleh seorang wanita Maria. Sementara beliau bukan mahram, bukan istri. Itu bisa dihitung dosa dalam tradisi Yudaism. Tapi kalau Maria ini ternyata benar istrinya, wanita yang sah sebagai miliknya, maka itu bukan sebuah perbuatan yang tercela. Karena dia adalah seorang rabi, katanya syarat untuk menjadi rabi kudu wajib menikah. Nah, Yesus dipanggil rabi. Ana rabam wa maran. Saya adalah seorang rabi dan saya adalah seorang guru. Nah itu. Seperti itu Bang, silakan.